penjumlahan dan pengurangan. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelumnya kalian tonton dulu ya video kakak tentang bilangan bulat, definisi dan perbandingan bilangan bulat yang ada di channel ini. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama, kita ingat-ingat dulu ya konsep bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Nilai bilangan bulat yaitu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi, jika kita akan menjumlahkan pecahan, itu artinya kita menambahkan nilai bilangan tersebut, sehingga pada garis bilangan arahnya ke kanan. Sebaliknya, nilai bilangan bulat semakin ke kiri semakin kecil. Jika kita melakukan operasi pengurangan, maka kita membuat nilai bilangan itu semakin rendah. Artinya, arah pada garis bilangan itu adalah ke kiri. Singkatnya, pada penjumlahan arahnya ke kanan dan pada pengurangan arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita mulai pada jenis soal pada penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada 4 macam soal yang akan kita jumpai. Pertama, positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Yang kedua, negatif ditambah positif, hasilnya mungkin positif, bisa juga negatif. Yang ketiga, positif ditambah negatif. Ini sama dengan bentuk yang kedua, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Bentuk soal yang keempat yaitu negatif ditambah negatif dan hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk soal yang pertama yuk. Positif ditambah positif, maka hasilnya akan selalu positif. Soal penjumlahan ini tentunya sudah kalian ketahui dengan baik. Misalnya 4 ditambah 2, maka jika kita lihat di garis bilangan, di sini posisi angka 4. Karena kita menambahkan 4 dengan 2, maka kita perlu bergeser 2 langkah ke kanan, sehingga hasilnya adalah 6. Mudah bukan? Kita beralih ke jenis soal kedua, positif ditambah negatif. Seperti yang sudah kita pelajari di awal video ini, hasil dari penjumlahan ini bisa positif, bisa juga negatif. Kok bisa ya? Waduh, bagaimana caranya? Gampang kok. Kakak akan coba jelaskan pertama dengan garis bilangan. Misalnya, 5 ditambah negatif 3. Sekarang kita lihat di garis bilangan. Angka 5 posisinya di sini. Kemudian ditambah negatif 3. Itu sama saja dengan dikurang 3. Maka arahnya ke kiri dari angka 5. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 2. Nah, kita masih pada bentuk soal kedua yaitu positif ditambah negatif. Namun kali ini kakak akan mengajarkan pada kalian dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menghitungnya. Jika kalian menemui bentuk soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah melihat angka yang lebih besar nilainya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Lalu, kalian tinggal mencari selisih kedua angka tersebut dengan cara menguranginya. Nah, kita lihat contohnya. 12 ditambah negatif 17. Dari dua angka ini yaitu 12 dan 17, jika kita lihat 17 itu lebih besar nilainya daripada 12. Dan 17 itu sendiri memiliki nilai negatif. Maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. Selanjutnya, kita cari selisih 12 dan 17. Hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Gampang sekali kan? Kita melanjutkan ke bentuk soal ketiga yang hampir sama dengan bentuk soal kedua, hanya posisinya saja yang ditukar.
yaitu negatif ditambah positif. Hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Sekarang kita coba selesaikan soal berikut dengan garis bilangan. Negatif 4 ditambah 9 adalah, jika kita lihat posisi negatif 4 dan karena operasi bilangan bulat yang digunakan adalah penjumlahan, maka dari negatif 4 arahnya ke kanan sebanyak 9 langkah, sehingga kita akan menemukan hasilnya yaitu 5. Kita lihat bentuk soal ketiga dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menghitungnya. Sebenarnya caranya sama dengan cara yang digunakan pada bentuk soal kedua, yaitu lihat dulu mana angka yang lebih besar. Maka nilai positif atau negatif jawabannya tergantung pada angka yang lebih besar itu. Kemudian hitung selisihnya. Contohnya, negatif 2 ditambah 23. Kita lihat, soal ini antara 2 dan 23, angka yang lebih besar adalah 23. Sedangkan 23 itu nilainya positif. Maka jawaban soal ini juga dalam bentuk positif. Kemudian cari selisih antara 2 dan 23. Kita dapatkan selisihnya 21. Maka jawabannya adalah positif 21. Bentuk soal keempat. Pada bentuk soal keempat ini, negatif ditambah negatif, hasilnya adalah negatif. Wah, kok bisa ya hasilnya negatif? Sekarang kita selesaikan contoh di bawah ini dengan menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Contoh, negatif 4 ditambah negatif 2. Kita lihat posisi negatif 4 pada garis bilangan berikut. Pada soal itu, negatif 4 ditambah negatif 2, ini artinya negatif 4 akan semakin berkurang nilainya. Ibaratnya, jika kita punya hutang, kemudian kita berhutang lagi, maka hutang kita akan semakin besar. Sehingga pada garis bilangan ini, arah dari negatif 4 itu ke kiri, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6.